Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina tabawwa'u ad-dara wal imana yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusirruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Jamaah Allah, setelah kita menunaikan salat zuhur berjamaah, kita lanjutkan dengan kewajiban yang tidak ada batas waktunya, yaitu talabul ilmi. Dan insya Allah kita akan membahas satu hadis dari Bulughul Maram, hadis ke-144. Saya bacakan dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'minu bita'ani walal la'ani walal fahish walal basi. Rawahu Al-Bukhari fi Kitab Al-Adab wa Ahmad fi Musnadihi wa Hibban wa Al-Hakim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mukmin, orang beriman itu tidak mudah menuduh orang lain dengan keburukan, dan orang mukmin tidak mencaci maki orang lain, dan orang mukmin tidak berbuat jahat dan berbicara yang tidak baik. Orang mukmin tidak melontarkan kata-kata yang tidak sopan. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim. Jamaah Allah, di antara akhlak orang-orang yang beriman adalah saling mencintai sesama saudara, saling menghormati, saling menghargai, dan tidak berburuk sangka pada orang lain. Tidak ada kecurigaan negatif terhadap saudara-saudaranya. Tidak ada kebencian kepada saudara-saudara seiman, karena semua itu akan merusak keimanan seseorang. Makanya Rasulullah SAW bilang, seorang mukmin itu tidak mudah menuduh orang lain berbuat jahat atau terhadap hal-hal yang negatif. Seorang mukmin itu tidak mudah menghujat, menghina, mencaci, memaki orang lain. Itu bukan akhlak orang yang beriman. Orang mukmin itu tidak berbicara kotor, tidak berbicara yang tidak menyenangkan orang lain, menyakiti dengan kata-katanya, bahasanya jelek, bahasanya kotor, bahasanya
pada satu ketika ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW. Setelah minta izin untuk bertemu dengan Rasul, Rasul mengizinkannya. Lalu seorang ini mengatakan dengan ucapan alaikassalam, atas kamu keselamatan. Sepintas bagus-bagus saja kata-kata itu. Atas kamu atau buat kamu kebaikan, keselamatan. Lalu kata Rasulullah SAW, kamu tidak boleh mengucapkan seperti itu. Karena ucapan seperti itu alaikassalam, redaksinya alaikassalam bukan assalamualaikum. Itu ucapan untuk orang yang sudah meninggal. Orang mati baru kalau di kuburan. Kalau ziarah kubur ucapannya alaikassalam, alaikumussalam ya ahlal kubur. Alaikanya atau alaikumnya didahulukan. Itu untuk orang yang sudah meninggal. Kalau orang yang masih hidup, ucapkanlah assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak Ibu sekalian, walaupun isinya sama, untuk mendoakan kebaikan buat orang lain, tapi ketika bahasanya berbeda, itu juga nggak boleh. Harus memilih bahasa. Ini bahasa digunakan untuk siapa? Bahasa seperti ini, redaksi seperti ini digunakan untuk siapa? Kata Rasul, alaikassalam itu untuk orang yang sudah meninggal. Kalau pergi ke kuburan, baru ucapkan alaikassalam. Kalau bertemu dengan orang yang hidup, maka ucapannya adalah assalamualaikum atau assalamualaikum. Bukan hanya isinya bagus, bukan hanya niatnya baik, tapi bahasa harus diperhatikan. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada tingkatan, begitu juga dalam bahasa Sunda. Ada bahasa halus, ada bahasa untuk orang yang lebih tinggi, lebih tua, ada bahasa untuk setara. Berbeda dengan bahasa Betawi. Bahasa Betawi itu egaliter, sama aja orang pejabat atau apa sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita menjadi atau penyebab orang menjadi tidak senang, tidak suka, gelisah, resah dengan sikap kita, dengan perbuatan kita, dengan kata-kata kita, atau dengan tulisan kita. Sekarang kan tidak harus berbicara, nulis lewat SMS, lewat Facebook, lewat Twitter, lewat WhatsApp, lewat BBM, itu juga bahasa tulisan. Kadang-kadang kita men-share, mengirim berita-berita yang enggak kita selektif, ya. Ada di berita kemudian kita kirim, yang isinya adalah menjelek-jelekan orang, menghujat orang, mencaci maki orang, menuduh orang. Itu enggak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Bahkan ketika ada orang yang mengucapkan bahasa yang tidak baik bagi kita, untuk kita, jangan dibalas dengan bahasa yang sama. Ada seorang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW. Begitu datang bertemu dengan Rasulullah SAW, dia ucapkan assalamualaikum. Sama artinya penyakit yang samar-samar, mungkin orang menganggap assalamualaikum. Assalamualaikum, tapi dia assalamualaikum. Saat itu penyakit kusta. Aisyah mendengar
sah. Kata Aisyah jawab, buat kamu juga seperti itu, penyakit. Lalu kata Rasulullah SAW, jangan kau jawab seperti itu, cukup kamu menjawabnya wa'alaika. Lalu masih mungkin ada orang menganggapnya assalamualaikum atau assalamualaikum. Ya udah jawab aja wa'alaika dan atas kamu. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kepada Aisyah dan kepada sahabat yang ada pada waktu itu. Kata Rasulullah SAW, seburuk-buruknya orang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala orang itu dijauhi, tidak mau didekati. Tidak ada orang yang mau mendekati, tidak ada orang yang mau berkawan, berteman dengannya. Makhofata syarri, karena takut keburukannya, karena takut kejahatannya, menghindari dari keburukan, menghindari dari kejahatan dia. Lalu orang tidak ada yang mau bergaul, tidak ada yang mau berteman, tidak ada orang yang mau berkomunikasi dengannya. Maka itu orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Ketika bertemu dengan orang, orang merasa terancam, orang merasa terganggu, orang merasa risih, orang merasa tidak nyaman, orang merasa sesuatu enggak enak. Itu orang yang paling jahat, orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimahullah. Seorang mukmin tidak mudah menuduh orang terhadap keburukan-keburukan. Seorang mukmin tidak mudah mencaci, memaki, menghina orang lain. Seorang mukmin tidak melontarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak pantas di muka. Itu seorang mukmin, kata Rasulullah SAW begitu. Coba sekarang kita perhatikan dalam kehidupan kita, secara tidak sadar kita juga terbawa oleh perilaku atau sikap-sikap seperti ini. Pertama, kita nonton TV, banyak berita-berita yang isinya adalah menjelek-jelekan orang. Lalu kita dengerin, kita tonton, kita simak, ya dosa. Berita-berita yang menyebarluaskan keburukan orang lain, bisa jadi orang berbuat jahat, berbuat buruk, berbuat dosa, maksiat. Dalam Islam tidak boleh disebarluaskan, diberitakan, apalagi sambil tertawa, menceritakan keburukan orang lain, tidak boleh. Di koran begitu juga, di media sosial sekarang sangat mudah kita terima, dapatkan, apakah yang sifatnya informasi atau apa dan seterusnya. Itu harus selektif kita menerimanya, apalagi kemudian kita langsung share, kita kirim kepada orang lain. Hati-hati. Rasulullah SAW bilang, unsur aku zaliman atau mazluman. Tolong bantu saudara kamu yang zalim dan yang dizalimi. Sahabat bertanya, kalau yang dizalimi kami paham, bagaimana kalau orang yang zalim? Bagaimana membelanya, menolongnya, membantu orang yang zalim? Kata Rasulullah SAW, antah jizahu al-zulmihi. Kamu cegah dari kezaliman. Itu bagian dari menolong dia. Jangan kemudian diprovokasi, disebarluaskan, semakin jadi-jadi, semakin marah orang itu, dan akhirnya semakin banyak kezalimannya. Kata Rasulullah SAW, la tasta'inu ala ahli, la tasta'inu asyaiton ala. Kamu jangan membantu syaitan terhadap saudara kamu. Udah dia berbuat buruk, berbuat maksiat, berbuat dosa, dibantu lagi dengan setan. Akhirnya semakin besar dosanya, semakin luas bahaya. Gak boleh. Apalagi kalau ada orang yang mengaku beriman lalu mencaci, memaki
dengan kamu kalau kamu datang membawa satu genggam emas. Sahabat itu seluruh sebesar gunung Uhud itu emas, perbandingannya emas sebesar gunung Uhud yang dimiliki oleh sahabat, dan kamu hanya kalau ada kebaikan oleh yang kamu lakukan hanya segenggam. Bandingkan antara segenggam emas kalau ada kebaikan buat kamu dibandingkan dengan sahabat yang besar kebaikannya itu seperti gunung Uhud. Apalagi kamu banggakan? Ada sebagian kelompok orang yang mencaci, menaki, menghina sahabat-sahabat Rasul yang sudah dijamin masuk surga, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, istri Rasul dihina. Bagaimana perasaan Rasul kalau istrinya dihina? Mereka mengatakan Aisyah adalah selingkuh, zina. Bagaimana sikap Rasul? Bagaimana terhadap Rasul? Mereka mengatakan Abu Bakar As-Siddiq lebih jahat dari Yahudi di neraka. Mertua Rasul. Bagaimana? Apa sikap atau perasaan kalau ada Rasul di depan Rasul, mertuanya dihina di seperti itu? Kemudian Abu Bakar, Umar bin Khattab kata mereka itu sama dengan iblis, bahkan lebih jahat dari iblis. Itu kata mereka. Bagaimana menantu Rasulullah SAW dituduh, dihina seperti itu dan seterusnya? Siapa lagi yang baik kalau mereka sudah dihina, dituduh selingkuh, dituduh khianat dan seterusnya. Sesama muslim harus berhusnuzon secara umum, apalagi orang-orang baik. Taruh ada kesalahannya, tapi lihat kebaikannya jauh lebih baik daripada keburukan-keburukan. Kalau ada keburukan, bahkan mungkin kita pernah dengar cerita tentang Hatib bin Abi Balta'a, seorang sahabat yang ikut perang Badar. Di saat Rasulullah SAW merencanakan untuk membuka kota Mekah, dan Hatib bin Abi Balta'a ini termasuk yang ikut dalam pembicaraan, dalam musyawarah. Lalu Hatib bin Abi Balta'a membocorkan rahasia ini dengan mengirimkan surat kepada keluarganya bahwa Rasul akan membuka kota Mekah agar mereka selamat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu melalui Jibril bahwa di sana ada orang yang membocorkan rahasia ini dengan mengirimkan surat melalui kurir atau orang yang membawa surat itu, yaitu seorang wanita sedang menuju Mekah. Dengan berita atau informasi dari Jibril, Rasulullah SAW langsung menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk mengejar seorang wanita itu. Kemudian Ali bin Abi Thalib menemui atau mendapati seorang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW yang membawa surat itu. Ketika Ali meminta untuk menyerahkan surat, wanita ini tidak mau. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengancam untuk melucuti pakaiannya. Lalu wanita itu menyerahkan surat yang ditaruh di atas sanggulnya. Ternyata yang mengirim surat adalah Hatib bin Abi Balta'a. Ketika sampai berita ini kepada Rasulullah SAW bahwa yang mengirimkan surat adalah Hatib bin Abi Balta'a, ini adalah kejahatan atau pelanggaran yang sangat besar, dosa besar, pengkhianatan dalam bahasa kita. Ketika Ali menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa yang membocorkan adalah Hatib bin Abi Balta'a, kemudian Umar bin Khattab langsung meresponnya, ya Rasulullah, perkenankan saya untuk menggalakkannya. Apa kata Rasul? Jangan kau lakukan, bahwa dia adalah seorang ahli Badar. La'allahu yaqtalibu ahli Badar ya'malu masyikum faqad waqatu. Dia adalah orang yang ikut dalam perang Badar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengumumkan kepada ahli Badar, kerjakan apa saja, aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ada orang yang berbuat keburukan,
kebaikannya sangat jauh kebaikan. Makanya tidak boleh kita mengungkap keburukan dengan banyaknya kebaikan. Apalagi kemudian di-post di media, disebarluaskan, menjadi tontonan, infotainment, dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan akhlak seorang yang beriman. Dan sekali lagi, orang beriman tidak mudah menuduh, orang tidak mudah mencaci maki, orang tidak mengatakan dengan kata-kata yang jelek, dengan kata-kata yang kotor. Bahkan Rasulullah SAW melarang untuk melaknat, mencaci, menghina binatang. Kalau dulu binatang itu kendaraan, ada onta yang nggak mau jalan atau nggak ngurut gitu. Ada seorang wanita kemudian mengutuknya, melaknat, mencaci. Kata Rasul, jangan kau lakukan. Kalau kamu suka, ya gunakan. Kalau nggak suka, tinggalkan. Dan jangan kamu pakai lagi binatang yang kamu sudah kutuk itu. Dan binatang telah terkutuk. Kalau dulu kan binatang, kalau sekarang kendaraan mobil atau HP hang dan seterusnya, lalu marah-marah. Apa boleh? Kata Rasulullah, itu semua terjadi ya. Sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai binatang pun kita tidak boleh mencaci makinya, dan kita tidak boleh memaki orang-orang yang sudah mati. Dalam Al-Quran yang disebut namanya Fir'aun, Qarun, Haman, Abu Lahab, dan 4 orang. Disebut nama. Nah, Rasul kalau menyebutkan ada orang berbuat baik tidak menyebutkan nama, kecuali memang sudah pemimpin yang jahat yang mempengaruhi orang banyak seperti Firaun itu disebutkan dalam Al-Quran. Tapi disebutkan dalam Al-Quran ya, orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang munafik, nggak disebut orang nama. Dalam bahasa hadis, mabalu kaum, kenapa ada orang-orang seperti ini tidak menyebutkan nama? Apalagi kalau kita di koran, di media, televisi dan seterusnya sudah banyak beredar nama-nama orang yang disebut. Apalagi menyebut kejahatan orang lain atau kejelekan orang lain yang padahal itu bukan tidak pernah terjadi, juga menjadi bagian dari ibadah, yaitu ibadah ritual di saat Asyura, di saat Qadirul, mencaci, memaki, menghina sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah, sahabat-sahabat yang lain. Siapa lagi yang masuk surga kalau mereka sudah divonis kafir, divonis neraka? Nggak ada lagi masuk surga. Bisa jadi yang pertama masuk neraka adalah orang-orang mencaci dan memaki. Jamaah Allah, begitulah Islam mengajarkan kepada kita, jangan sampai ucapan kita, bahasa kita, sikap kita, perilaku kita ya menyinggung, menyakiti, membuat orang resah, gelisah karena ungkapan bahasa kita atau tulisan kita atau sikap kita atau perilaku. Itulah Islam. Laisal mu'min bil ta'an wala la'an wala fahish wala basi. Tidaklah seorang mukmin itu menuduh orang, mencaci orang, menjelek-jelekan orang, dan dengan melontarkan kata-kata yang tidak bagus. Aku lupa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullahu khairan. Termasuk berdosa tidak ketika misalnya kami menjadi pengurus RT, ada
ada warganya yang ribut. Kan untuk mengetahui permasalahannya ditanya, apa yang jadi keributan Anda? Yang satu misalnya, oh itu kalinya dibendung. Yang satu bilang memang saya bedah. Nah akhirnya keberadaannya dilaporkan. Ketika mengorek hal seperti itu termasuk berdosa atau tidak. Yang kedua, saya melihatnya itu tidak senang karena kebetulan di satu-satunya pulang ngaji di Sendang itu duduk di depannya ikut nonton. Ketika ada saudara kita yang meninggal, kemudian kelakuan ketika hidupnya itu padahal jenazahnya belum dikubur, diperagakan sebagai pelaku lalap. Nah itu termasuk berdosa atau tidak? Padahal itu juga muslim gitu, yang melakukan juga seorang muslim. Artinya diperagakan sebagai kelakuan si fulan yang sedang meninggal, berperan-peran seperti itu termasuk dosa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menanyakan, mengecek, mengklarifikasi satu permasalahan yang terjadi, sebatas untuk menanyakan, untuk mencari kebenaran, untuk mencari data, untuk mencari fakta yang mana yang benar, itu dibolehkan. Seperti hanya orang menjadi saksi di pengadilan, dimintai keterangan, dia harus menyampaikan keterangan yang sebenarnya, yang sejujurnya, seperti apa yang dia lihat, apa yang dia ketahui, terdakwa atau yang mendakwa dan seterusnya. Seperti itu dibolehkan untuk menyampaikan penjelasan, keterangan yang bisa jadi menjelekkan, merugikan pihak yang lain. Ya. Itu dalam rangka untuk mencari kebenaran. Tetapi, nah ini masalahnya. Tetapi di luar forum itu dia nggak boleh cerita kemana-mana, di kampungnya, di tetangganya, sama temannya nggak boleh menceritakan aib orang lain di luar forum untuk mencari kebenaran dalam masalah kajian fikih itu dalam pengadilan, di pengadilan. Kita ditanya oleh hakim, kita ditanya oleh jaksa, oleh kodi. Dia harus menjelaskan, tapi hanya di forum itu, tidak boleh keluar di forum dari forum itu. Seperti misalnya Bapak sebagai ketua RT untuk mengklarifikasi ada masalah, ada seterusnya. Yang lain bilang begini, yang lain bilang begini, dan seterusnya. Jadi di forum itu ya diperlukan. Tapi kalau di luar itu sudah nggak boleh. Nah, di luar itu nggak boleh. Hanya dibolehkan sebatas untuk mengklarifikasi, untuk mencari bukti kebenaran yang sebenar-benarnya. Di luar itu nggak boleh. Itu yang pertama. Dan begini juga, ada orang melakukan kesalahan, mungkin diadukan atau dipermasalahan di masyarakat, diadukan misalnya ke RT atau RW dan seterusnya. Masalah itu saja yang didalami, dicari kebenarannya. Jangan merembet pada masalah-masalah lain yang nggak ada kaitannya. Istrinya begini, anaknya begini, dia punya utang nggak bayar, lagi masalahnya nggak boleh disebut di situ. Hanya kasusnya saja, fokus pada masalah yang diadukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait orang yang sudah meninggal, apakah sudah dikubur atau belum dikubur, nggak boleh disebutkan kejelekan-kejelekannya. Yang boleh disebutkan adalah kebaikan-kebaikan. Kecuali memang orang yang sudah jelas-jelas jahat gitu. Jelas jahat, misalnya orang kafir kan, matinya kafir itu jelas jahat tuh. Atau orang yang beriman, tapi mungkin orang bahasa Al-Quran itu asik, kesehariannya judi gitu, seumur hidupnya judi. Kemudian kesehariannya adalah prostitusi, kesehariannya adalah jahat dan seterusnya.
Semua orang tahu itu dalam hadis sebutkan lagi badal fasikin, tidak ada ghibah bagi orang yang fasik. Tapi orang yang semua kita berbuat dosa dan maksiat, ada kebaikannya, ada keburukannya, maka tidak boleh menyebutkan, menceritakan keburukan orang lain masih hidup atau sudah mati. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngapain kita cerita keburukan orang lain yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita juga belum tentu selamat. Nggak boleh. Jadi nggak boleh menceritakan keburukan orang lain, kecuali ya seperti Firaun. Dalam Al-Quran saya sebutkan hanya 4 orang. Firaun, Qarun, Haman, nggak ada lagi. Dalam Al-Quran. Kalau istri Nabi termasuk anaknya itu tidak termasuk kategori yang itu kan nggak disebut nama. Nggak ada namanya. Nggak ada dalam Al-Quran. Ada dalam hadis. Jelas dalam Al-Quran nggak ada. Istri Nabi Nuh nggak ada kan? Anaknya Nabi Nuh nggak ada kan? Nggak disebut nama. Nah, sifatnya yang ada bukan namanya. Seperti itu.